pasti banyak manfaat. Terlebih hari ini kerauhan dari tim pengabdian masyarakat dari UNES pasti akan banyak informasi PPKN, maka masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kami tentu saja adalah masyarakat pendidikan. Oleh karena itu kami mengambil pengabdiannya juga terkait dengan pendidikan. Nah, pada kesempatan hari ini dengan timnya dari kelompok Pak Natal, ya, Pak Natal. Pasti ada nilai yang diajarkan orang tuanya ataupun nilai yang dia temukan sendiri dari pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman yang dia empiris yang dia mengalami sendiri. Nah, itulah yang kemudian bisa diadopsi yang sekarang disebut sebagai kearifan lokal itu, ya, Bapak Ibu, sehingga siswa diharapkan juga tidak keluar dari konteks lokal budayanya, ya kan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan berkebinekaan global, di mana itu biar memiliki wawasan yang luas, beragam, dan bisa hidup di dunia yang semakin global. Masalah sekolahnya jangan sampai membuat program profil pelajar Pancasila sekolah ibu apa gitu. Misalnya ini sekolah apa gitu. Ini kayak gini, ya udah aku samain aja gitu. Nah ini kan enggak gitu. RPP disamain, semua disamain kan sebenarnya kan ada diferensiasinya, tapi ya dibuat berbeda lah setidaknya begitu kan. Nah inilah kontekstual ini, lihat konteksnya. Pandawara gitu. Meskipun sebetulnya di lembaga-lembaga lain itu sudah dilaksanakan gitu misalnya. Tetapi karena sekarang itu identik dengan viral dan media sosial, jadi kalau nggak disorot berarti padahal mungkin lembaga itu sudah pernah melaksanakan. Nah, tetapi sekarang perlu untuk mungkin dikenalkan gitu. Karena pengguna internet di Indonesia barangkali itu kurang lebih 85%, ya. Memang Pak, ini kan niat baik nggak usah diperlihatkan gitu. Dimasukkan unsur-unsur itu LG itu kan harusnya peran dari guru tadi ya. Jadi LV ini nanti akan menggali ya sebetulnya dan akan mengangkat ya. Ini biasanya duduk itu menentukan pertemanan dan saudara ya, kedekatan sehati dan besti kalau misalnya itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti yang terbaik akan dikumpulkan ke panitia dan nanti akan dinilai. Dan nanti kalau belum sempat nanti saya titipkan ke MGP ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan berikutnya silakan ditagih. Sasaran penurunan anti korupsi. Dari 20 unit itu kemudian dibagi. Ya, kalau di Pratama itu ada kurang lebih itu ada 9 dan di Madya baru 20. Nah, 20 ini harus terpenuhi semua. Nah, lalu bagaimana cara kita menjadi penyuluh anti korupsi? Nah, kita ada 3 langkah praktis Bapak Ibu ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita sebagai agen perubahan yang turut beserta KPK memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi. Kemudian yang pertama menyiapkan materi penyuluhan anti korupsi. Nah, materi ini sudah tersedia banyak di website ACLC KPK atau e-learning KPK. Bapak Ibu nanti bisa mendownload. Atau di jejaring Paksi juga ada sudah. Semangat perlawanan terhadap korupsi dan menyadari bahaya dan dampak perilaku korupsi. Yang kalau di sekolahan atau di pendidikan yang paling riskan untuk dikorupsi adalah bos ya, dana bos dipasukkan pada rekening anggaran klausanya. Nah ini yang sering terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah mampu berpikir kritis terhadap masalah korupsi, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai integritas, kemudian kompeten dalam menjalankan program pemberantasan korupsi. Nah ini 15 materi dasar pengetahuan anti korupsi Bapak Ibu, ini sudah ada bukunya
Nah, ini ada contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, kemudian tujuan akhir sampai dengan integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini kemudian materi penyuluhan korupsi lanjut, yaitu tindak lanjut atau action plan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini di dunia masyarakat pendidikan, pencegahan atau mitigasi tindak pidana korupsi di dalam lingkungan dunia pendidikan. Ini yang perlu kadang kita sadari atau kemudian kita menjadi barang buat semangat kita. Nah, terutama teman-teman Bapak Ibu yang diberi amanat sebagai bendahara BOS atau sebagai PPK di dalam kegiatan. Nah, ini perlu hati-hati. Karena beberapa kali saya mendampingi itu di beberapa lembaga, tidak perlu saya sebutkan, ada kesalahan administratif di dalam pelaporan sehingga dianggap melakukan penyelewengan terhadap dana BOS. Nah, kemudian materi penyuluhan anti korupsi lanjut adalah pengetahuan dan keterampilan anti korupsi yang diperlukan kelompok sasaran dalam melaksanakan rencana aksinya. Jadi untuk mendukung action plan-nya ini. Nah, ini materinya ada 15 juga. Aksi-aksi pemberantasan korupsi, ada zona integritas. Nah, harapannya nanti ke depannya semua di lingkungan dunia pendidikan ini harus menerapkan zona integritas. Di beberapa tempat baru ya, tapi nanti ke depannya sesuai dengan aturan yang ada, sekolah-sekolah wajib menerapkan zona integritas. Nah, ini nanti kemudian mudah-mudahan nanti dari MOA-IA-nya itu kita tidak lanjuti Pak Susilo dengan pengiriman poster-poster tentang anti korupsi. Nanti kami serahkan ke MGMP, nanti bersama dari teman-teman MGMP mau didiskusikan kemana. Nah, ini referensi dasar Bapak Ibu bisa mengakses ACLC KPK, evaluasi dan pelaporan. Memang kita butuhkan juga dokumentasi yang untuk mengisi di sistemnya KPK di ACLCK. Jika kayak saya sudah sertifikasi dan beberapa teman yang disuruh sertifikasi, itu sebenarnya ada kewajiban setiap melakukan penyuluhan memasukkan laporan kepada sistem di KPK, sehingga di KPK itu terrekod. Sehingga ketika nanti kami mau resertifikasi ulang, kami tinggal membuka aksesku itu tadi ya. Dan di situ datanya sudah ada. Nah, nanti itu bagaimana bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti sertifikasi penyuluh yang di dasar ini harus mengikuti yang namanya pendidikan dasar anti korupsi dan integritas atau PADI melalui e-learningnya KPK. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang berminat, nanti kita bisa buat grup tersendiri. Nanti kita akan pelatihannya secara online, Mas Susilo. Ya, jadi nanti bisa melalui Zoom atau Meet ya. Di Meet nanti sehingga lebih maksimal, karena harus praktek juga. Karena ini kalau ada mau praktek kayak ini waktunya udah cukup. Jadi nanti saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bergabung untuk ikut pelatihan, karena nanti bulan Oktober ada jadwal sertifikasi lagi. Nah, nanti sehingga barangkali nanti bisa mengejar sampai bulan Oktober sertifikasi. Jadi kadang ketika kita sosialisasi itu dianggapnya apa sih itu? Kebanyakan kelihatannya aja korupsinya masih banyak di pemerintah kita, masih banyak. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Nah, ini harus didokumentasikan sebagai pendukung sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Kemudian ini bukti pendukungnya, ada form-formnya. Nanti Bapak Ibu ketika lulus pagi kemudian mengikuti tes online seleksi sertifikasi, kemudian ada bukti yang harus diisi. Nah, ini referensi di ACLCK ya, webnya. Dan materi anti korupsi, bahkan kita juga membuat chapter bersama. Nah, Bapak Ibu yang kadang tertarik nih, ingin menambah kredit untuk kenaikan PAK-nya, nah itu Bapak Ibu bisa ikut gabung kita di chapter, dan itu lumayan tuhnya ya, kurang lebih 10 atau 15 itu dalam chapter. Ini langkah-langkah saya lanjut aja. Nah, kemudian semua tahapan memfasilitasi kegiatan dan kasus korupsi didokumentasikan ya, sebagai bukti pendukung sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Ini lanjut. Nah, ini referensi yang Bapak Ibu bisa peroleh, turut beserta mendukung pencegahan korupsi minimal di lingkungan sekolah masing-masing. Oke.
Saya rasa cukup, tidak ada 15 menit karena kita nanti lebih tidak lanjut ke praktek online nanti di Meet. Tapi nanti saya coba tunjukkan dulu sebentar